Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, kapanpun Pak Ganjar menyimak presentasi kami. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang implementasi nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Next. Baik, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yogi Fardiansyah. dan yang kedua ada Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Manduri. dan yang ketiga ada Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Mustahil. dan yang keempat ada Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Abdul Mujib. Salam Pancasila. Dan yang kelima saya sendiri, saya Muhammad Arif Farizal. Next. Baik, untuk latar belakang, pada era saat ini kemajuan teknologi serta era digital yang dimana membawa berbagai perubahan bagi masyarakat luas dan dapat dilakukan dengan mudah. Seluruh informasi di segala penjuru dunia dapat diakses dengan mudah. Pengaruhnya sendiri sangat dapat dirasakan yang dimana dapat mempengaruhi sikap manusia. Lantas, apa yang akan terjadi ke depannya bagi generasi muda bangsa ini? Akankah nilai-nilai yang mengikat akan terkikis oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan serta budaya barat? Yang dimana seharusnya nilai-nilai luhur menjadi ciri dan cerminan budi pekerti bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai luhur yang dipercaya sebagai perisai pelindung bangsa, tentunya juga harus ikut berperan dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Next. Ya, untuk pengambilan data, yang pertama, reduksi data, peneliti melakukan pemilihan hal penting dan pokok. Selanjutnya dibuat kategori dan memilih data yang penting dalam reduksi data kali ini merupakan pemilihan hal penting dan pokok sehingga dapat memudahkan peneliti mengumpulkan data berkenaan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, penyajian data. Penyajian data yaitu merangkal beberapa data dalam suatu informasi sehingga mudah untuk menyimpulkan dan mudah dipahami. Penyajian data yang dimaksud adalah memiliki data sesuai dengan apa yang dibutuhkan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di universitas. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan beberapa bukti penelitian di lapangan. Selanjutnya, penelitian melakukan deskripsi data yang telah diperoleh dan dianalisis secara cermat dan sistematis. Berdasarkan analisa yang kami dapat, pendidikan Pancasila ini juga dirasakan memberi efek kepada kehidupan sekitar 57,8 responden. Membuat sadar kembali bahwa penyalahgunaan IPTEK akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pancasila diperlukan sebagai senjata untuk menangkal berbagai kemungkinan negatif perkembangan IPTEK. Dan 42,2% responden lainnya merasakan bahwa pendidikan Pancasila ini bermanfaat, namun tidak memberi efek pada pengembangan IPTEK. Baik, untuk solusi. Sebagai generasi muda, nilai-nilai inilah yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Memperlihatkan bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan harus selaras dengan adanya landasan nilai-nilai tersebut. Niscaya dapat meminimalisir, mencegah, dan bahkan menghentikan penyalahgunaan IPTEK. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, untuk kesimpulan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pandangan mayoritas mahasiswa mengenai pendidikan Pancasila memberikan kesan yang positif, terutama dalam bidang IPTEK. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pendidikan Pancasila ini memang bermanfaat untuk perkembangan IPTEK dengan alasan yang kurang lebih sama. Seperti pada pertanyaan mengapa pendidikan Pancasila perlu dijadikan sebagai bintang penuntun dalam segala aspek kehidupan. Mereka merasa bahwa Pancasila sangat penting untuk kita sebagai penerus bangsa untuk mempertahankan Indonesia di kemudian hari.
membuat sadar kembali bahwa penyalahgunaan iptek akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dalam pengembangan iptek harus dengan jiwa atau berperi kemanusiaan, harus berpedoman pada nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika yang dapat menjaga keutuhan bangsa. Dan agar dalam pengembangan iptek bisa bermanfaat serta mensejahterakan kehidupan manusia. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah dalam presentasi kali ini. Dan selebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.